akan menjelaskan mengenai dasar penyediaan pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh Bapak Abdul Hakam Solahuddin. Perkenalkan, nama saya Heru dari kelompok 6 dengan NIM 12103193186. Perkenalkan, nama saya Rika Hevi Yudhastari dengan NIM 12103193146. Perkenalkan, saya Fayatah Mabubah Mubayana, nomor absen 21 dengan nomor NIM 121031937174. Pada poin A, yaitu pengertian peniadaan pidana. Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan merupakan hal-hal yang umum sifatnya. Sifat umum tersebut membuka kemungkinan dijatuhkan pidana yang tidak adil, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman yang tidak adil, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Alasan peniadaan pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan di mana delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Di dalam KUHP, meskipun pengaturan tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan peniadaan pidana tersebut. Baik, selanjutnya yaitu dasar peniadaan pidana. Yang pertama adalah dasar pemaaf, yaitu suatu alasan bersifat subjektif yang melekat pada diri seseorang. Hubungannya terkait dengan sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat tindak pidana. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tetap bersifat melawan hukum, tetapi karena hilang atau hapusnya kesalahan si pembuat, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dari perspektif putusan hakim, apabila tidak terdapat kesalahan pada diri pelaku, maka akan dibuat putusan lepas atau on slap. Para pakar hukum memasukkan beberapa hal ke dalam dasar pemaaf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakmampuan bertanggung jawab, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik. Yang kedua yaitu dasar pembenar, yaitu alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal di luar batin si pembuat. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dari perspektif putusan hakim, apabila tidak ada sifat melawan hukum dalam perbuatannya, maka akan dibuat putusan bebas atau free break. Sementara itu, yang masuk ke dalam dasar pembenar yaitu adanya daya paksa, adanya pembelaan terpaksa, sebab menjalankan perintah undang-undang, dan sebab menjalankan perintah jabatan yang sah. Selanjutnya untuk poin C akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Heru Yuli Prakoso. Saya menjelaskan tentang poin C. Keadaan yang dapat menjadi dasar peniadaan pidana. 1. Kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas suatu kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Pada pasal 44 ayat 1 KUHP, yang dimaksud dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut. A. Adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya. B. Adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit. 2. Daya paksa dan keadaan terpaksa. Daya paksa atau dikenal dengan istilah overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Menurut John Kurtz, overmatch itu berwajah 3 rupa, yaitu sebagai berikut. Overmatch yang bersifat mutlak,
Overmatch yang dalam arti sempit yang bersifat nisbi, overmatch dalam arti not to extent atau keadaan darurat. 3. Bela paksa nutber. Para pakar pada umumnya memberi arti nutber dengan pembelaan terpaksa. Menurut pasal 49 KUHP, untuk dapat disebut dengan nutber harus memenuhi beberapa syarat, yaitu A. Harus ada serangan yang dilakukan seketika yang mengancam secara langsung dan melawan hak. B. Ada pembelaan sifatnya mendesak. Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela. 4. Melaksanakan perintah undang-undang. Pada pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan suatu tidak dapat dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan peristiwa pidana dan karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya. Pelaksanaan ketentuan pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut. A. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu. B. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. C. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang. 5. Melaksanakan perintah jabatan. Merujuk pada rumusan pasal 51 KUHP, maka perintah jabatan menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan ketentuan ini sebagai dasar penghapusan pidana. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.